Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsira wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikannya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita pada pagi hari ini untuk bernapas. Karena tidak sedikit orang-orang yang tidak mampu lagi untuk bernafas. Ini merupakan nikmat yang besar, yang kita masih bisa menghirup udara segar di sekeliling kita, bisa menikmati kehidupan kembali setelah sebelumnya kita mati. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bangun ketika tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ba'da ma amatana, yang sebelumnya kami mati. Tidur disebut dengan mati, ya, tidur juga disebut dengan mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah dikembalikan manusia. Taib, alhamdulillah ya. Kita kembali belajar seperti biasa di pelajaran hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala. Abna'it thalabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak-anak Ustaz semuanya, apa kabar antum semua? Apakah antum baik-baik saja? Sehat-sehat semua ya, insyaallah. Mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan, keselamatan, semangat, nikmat yang banyak, sehingga dengan sebab demikian antum bisa lebih semangat lagi untuk meningkatkan ibadah, terutama juga belajar ya, walaupun dalam keadaan yang berjarak seperti ini, tetap semangat belajar tanpa ada halangan ya. Apalagi antum di rumah, maka antum semakin enak belajarnya. Itulah seharusnya ya. Karena apa? Antum enggak capek-capek belajar belajar datang ke sekolah. Ya. Walaupun begitu, ya tetap saja yang namanya belajar secara tatap muka itu lebih baik. Tetap lebih baik ya. Kita mungkin bisa kumpul bersama teman-teman. Kita bisa langsung menanyakan kepada guru kita apa yang tidak kita ketahui. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang terdahulu yang bersama kita, artinya dengan mengangkat virus corona ini di negeri kita ini, sehingga kita kembali lagi belajar seperti semula, belajar di kelas insyaallah. Amin. Antum aminkan ya, antum aminkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaminkan doa kita, sehingga kita mampu lagi sekolah seperti biasa di Unua yang tercinta ini. Taib, barakallahu fikum. Hari ini kita menyambung hadis berikutnya. Hadis yang keberapa kita hari ini ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak hadis berapa kita hari ini? Hadis yang ke-10 ya. Kemarin kita telah membahas hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9 ini yang lalu ya, tentang menaati perintah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga intinya apa? Bahwa yang namanya perintah itu kita mengerjakannya adalah dalam batas kemampuan kita, ada ukurannya. Tapi yang namanya larangan adalah harus dihentikan
Bedanya apa Ustaz? Kalau namanya perintah itu adalah mengerjakan, jadi ada usaha. Sedangkan menjauhi larangan itu belum ada usaha, sehingga kita tidak ada pilihan, harus berhenti. Gak ada istilahnya yang tidak mengerjakan larangan. Tidak ada istilahnya semampu saya belum mampu untuk meninggalkan maksiat ini. Gak ada seperti itu. Tidak ada istilahnya kita ngomong seperti itu. Saya belum mampu meninggalkan maksiat yang ini. Nggak boleh. Tapi kalau yang namanya perintah, saya belum mampu melakukan perintah yang ini. Misalnya sholat gitu kan. Saya belum mampu sholat berdiri karena saya sakit. Itu boleh dalam Islam. Itu boleh, dibolehkan. Tapi kalau namanya larangan, tidak ada istilahnya saya belum mampu meninggalkan apa kira-kira. Apalah maksiatnya itu? Berzina gitu kan. Nauzubillah, subhanallah. Saya belum mampu meninggalkan berzina. Saya belum mampu meninggalkan zina. Enggak boleh kayak gitu. Harus ditinggalkan segera. Ya, itu bedanya ya. Baik, itulah yang lalu kita bahas ya. Hari ini kita lanjut pada hadis yang ke-10, yaitu al-kasbu al-halalu sababu ijabatid du'ai. Al-kasbul halalu sababu ijabatid du'ai. Al-kasab artinya adalah berusaha, bekerja, mencari yang halal ya. Sabab merupakan salah satu sebab ijabatut doa, dikabulkannya doa. Mencari yang halal, mencari makanan atau minuman untuk menghidupkan tubuh kita ini, menggerakkan tubuh kita itu, mencari yang halal itu merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa seorang muslim. Itulah materi kita. Baik, sekarang kita sama-sama ya, kita lihat hadisnya. Ustaz bacain dulu ya hadisnya, antum menyimak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Al-Mu'min ayat 51. Waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Baik, sekarang sama-sama ya. Kita ulang lagi. Ayo semuanya ikuti Ustaz ya. Ikuti Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha
amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Baik, yang bisa menghafal dihafal ya. Ya, Ustaz, coba tes seperti yang kita thoriqoh sebelumnya, cara kita supaya hafal. Antum ulang-ulang saja ya, maka insyaallah jadi hafal nanti. Misal ya seperti ini. Innallaha ta'ala. Lalu coba tes antum, tutup matanya. Innallaha ta'ala. Terserah, boleh 5 kali, boleh 10 kali, berapa antum. Nah, sambung yang keduanya. Thayyibun. Bergabungkan. Innallaha ta'ala thayyibun. Ulang berapa kali lah suka hati antum. Innallaha ta'ala thayyibun. Innallaha ta'ala thayyibun. Ya. Berikutnya la yaqbalu. Baik, tutup matanya. La yaqbalu. Sekarang gabungkan dengan membuka matanya, membaca Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu. Ulangi dengan membuka matanya, melihat teks. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu. Baik, sekarang tutup matanya. Gabungkan semuanya. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu, dan seterusnya. Baik, sekarang terakhir ini. Illa thayyibah dengan melek. Sekarang tutup matanya ya, tutup matanya. Ulang berapa kali? Illa thayyibah. Dah. Baik, sekarang gabungkan dari sini dengan melihat teks, dengan melek. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Baik, sekarang tutup matanya. Tutup matanya. Sudah? Tutup matanya. Oke. Baik, sekarang ikuti Ustaz. Ikuti Ustaz dengan tutup matanya. Ikuti apa yang Ustaz bilang. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Ulangi lagi. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Ulangi lagi. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah, dan seterusnya. Antum ulang-ulangi aja.
Boleh antum putar lagi video ini, antum ulang-ulang lagi supaya antum merasakan bahwa Ustadz ini membaca 1000 kali. Insya Allah ya, yang kesekian kali yang nanti antum bisa hafal dengan segera. Insya Allah. Itulah caranya. Caranya tikror, pengulangan saja. Antum ulang-ulang aja dengan melek berapa kali suka hati antum. Coba tes dengan tutup matanya berapa kali. Nah, kalau ini antum jalankan metode seperti ini, maka antum cepat menghafal hadis. Tapi nyatanya, apakah anak-anak ini ada yang mendengarkan hadis ini atau tidak? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena masih saja Ustadz perhatikan, Ustadz lihat di data Ustadz banyak yang belum menyetorkan hafalannya, hafalan hadisnya. Padahal hadis tugasnya apa? Menghafal dan menyetorkan hafalan tersebut supaya Ustadz bisa menilai batas kemampuan antum dalam bidang hadis. Setelah nanti antum menghafal hadis, lalu antum berkewajiban untuk menuliskan kembali di buku tulis dengan cara tanpa melihat teks di buku hadis. Langsung yang di kepala antum pindahkan di tulisan. Nanti dinilai insyaallah. Itulah cara belajar hadisnya. Jadi yang belum hadisnya disetorkan, ayo segera hadisnya disetorkan. Nanti keburu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, akhirnya antum memiliki hutang kepada ustaz. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi antum harus ingat itu. Kalau antum tidak nyetor hafalan antum, maka antum memiliki hutang sama ustaz. Nanti di akhirat antum akan menjumpai ustaz. Iya, kok gitu ustaz? Ya begitulah. Karena antum sama ustaz ada kaitannya. Ya, ada hak dan tanggung jawabnya. Penjawab ustaz apa? Ustaz bertanggung jawab terhadap antum. Ustaz berikan keterangan, mengajari antum, mendidik antum. Apa hak antum? Apa yang ustaz suruh? Itu adalah kewajiban antum. Itu adalah hak ustaz. Apa yang ustaz suruh, maka antum wajib untuk mengerjakannya selagi itu yang baik. Kalau antum tidak mengerjakan tugas dari ustaz, aturan dari ustaz, berarti antum tidak mengerjakan kewajiban antum. Artinya antum melalaikan, melanggar, merampas hak ustaz. Nah, begitu dia jadinya. Jadi yang hari ini belum hafal, segera setor hafalannya. Yang belum ya, hadis yang ketiga, hadis yang ke-1 yang belum juga ada, banyak lagi yang belum nyetor hafal hadis pertama. Jadi kita tetap menyetorkan dari awal lagi. Yang sudah hafal ya nggak masalah, tetap kita nyetorkan hafalan. Baik, ya begitu ya. Baik, sekarang kita coba mengartikannya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala thayyib. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu thayyib. Apa thayyib? Maha baik. La yaqbalu, tidak menerima, illa thayyibah, illa kecuali yang baik-baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarah, memerintahkan al mu'minina, orang-orang yang beriman, bima amara, sebagaimana ia perintahkan, sebagaimana ya, dengan apa atau dengan apa, bima dengan apa yang diperintahkan, bihil mursalin, kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah pun berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah, minat thayyibat, dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu
min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang diberikan rezeki kepada kalian, berupa rezeki yang diberikan kepada kalian. Thumma dzakara, kemudian beliau menyebutkan, zakara, beliau menyebutkan, siapa ini? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rajulah, seseorang yutilus safar, yang jauh perjalanannya atau yang berjalan jauh. Asy'athah, asy'athah, berdebu ya, berdebu badannya ya, berdebu, dalam kondisi yang berdebu. Juga aghbaroh ya, bukan, maksudnya apa? Asy'atha maksudnya rambutnya kusut. Asy'atha apa artinya? Rambutnya yang kusut. Aghbaroh kotor, kotor terkena tanah atau debu. Aghbaroh apa artinya? Kotor terkena tanah. Yamuddu, dia menengadahkan. Yamuddu, dia laki-laki tadi menengadahkan yadaihi, kedua tangannya, ila sama, ke langit. Ia pun berseru, ya Rabb, ya Tuhan, ya Tuhan. Wa mata'amuhu, padahal makanannya haram, haram. Wa mashrabuhu, minumannya haram. Wa malbasuhu, dan pakaiannya haram ya, dan pakaiannya haram. Wa ghudiyah, dan dia hidup dan dia diberikan kehidupan bil haram, dengan hal-hal yang haram atau barang-barang yang haram. Fa'anna, maka bagaimana? Yustajabulah, dikabulkan doa untuknya. Maka bagaimana ia akan dikabulkan doanya? Makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dia tumbuh dan berkembang hidup dari yang haram, maka bagaimana mungkin ia dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi kata thayyib di sini, thayyib adalah nama Allah, di antara nama Allah, yang artinya adalah suci dan suci ya, yang suci, bersih dari segala kekurangan. Tidak ada yang mengotori, tidak ada yang menodai dengan kekejian dan keburukan. Karena lawan daripada baik apa? Keji atau buruk. Allah mengatakan, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Al-Maidah ayat 100. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Kemudian la yaqbalu, tidaklah Allah itu menerima kecuali yang illa thayyibah, kecuali yang baik. Allah tidak menerima melainkan yang baik. Baik itu apa? Ucapan, amalan, perbuatan, dan selainnya. Sehingga setiap yang rendah dan jelek serta hina, maka hal tersebut tertolak di sisi Allah. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, bima, dengan apa,
amara bihil mursalin, dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Nah, ini adalah pengambilan dalih dan alasan dengan kondisi kaum mukminin. Mereka adalah orang-orang yang paling tepat untuk menjadi arah dan sasaran perintah dari Rasulullah. Allah berfirman, memberikan perintah kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Allah memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang baik, yaitu segala makanan yang Allah halalkan dan diperoleh dari usaha dan pekerjaan sesuai dengan syariat. Sehingga segala makanan yang tidak Allah halalkan maka tidak boleh dimakan, seperti khamar dan lain-lain. Kemudian wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amal soleh, yakni beramallah kalian dengan amalan yang baik. Allah merintahkan mereka untuk makan ya, yang merupakan daripada kekuatan badan. Kalau kita makan itu menambah kekuatan dari badan kita. Nah, kemudian Allah memerintahkan untuk beramal, yang mana amalan adalah buah dari hasil dari makan. Jadi kita bisa beramal. Kenapa? Karena kita makan. Oleh karena itu, sebelum kita menegakkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isilah dengan apa? Dengan yang halal, agar ketika kita menghadap Allah beribadah dalam keadaan tubuh kita berdiri dari makanan yang halal yang Allah ridhoi, sehingga doa kita, amal kita insyaallah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'malu sholihah itu artinya apa? Dan kerjakanlah amal yang baik, amalan yang soleh. Amalan soleh di sini adalah amalan yang menghimpun dan menggabungkan antara keikhlasan dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Oleh karena itu, diriwayatkan dari sebagian salaf berkata, amalan soleh itu adalah amalan yang ikhlas dan benar. Amalan yang ikhlas dan benar. Ya. Kemudian ya, kita jelaskan lagi ya di hadis ini tentang, kemudian Nabi menyebutkan ada laki-laki yang memanjangkan ya, yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut masai, asy'atha, aghbara, kena debu. Artinya apa? Dia tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan terhadap dirinya sendiri, karena begitu capeknya dalam melakukan safar. Dia pun yamuddu yadaihi ila sama', dia pun menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya. Kemudian dia ya berdoa, ya Rabb ya Rabb, padahal wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Makanan yang ia makan adalah haram. Haram dari zatnya maupun usahanya. Ada kalanya itu makanan memang diharamkan. Diharamkan zatnya. Seperti ya babi diharamkan, zatnya itu diharamkan. Atau caranya haram. Artinya cara dia mengambil makanan itu, misalnya roti gitu kan. Roti itu halal, cuman cara dia mengambil dengan cara yang haram, mencuri tanpa izin pemiliknya, maka menjadi haram ya. Wa masyrabuhu haram, minuman yang diharamkan ya. Jadi zatnya ataupun usahanya sama ya. Wa ghuziya bil haram, dan dia pun hidup ya, berkembang dari barang-barang yang haram. Dia hidup dari barang-barang yang haram, dia dapatkan dari pekerjaan yang orang lain ya. Fa'anna yustajabulah. Lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jauh untuk dikabulkan doanya, padahal apa? Padahal faktor-faktor
faktor yang dikabulkannya doa bersama dia. Di antaranya apa? Orang yang safar, ya kan? Termasuk orang yang dikabulkan doa. Gitu kan? Jadi orang yang bersafar itu orang yang diberikan keringanan dan dikabulkan doanya, ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke faedah hadis, ya. Faedah hadis. Perhatikan. Ini ada faedah hadis. Faedah hadis ke-10. Pertama, di antara nama Allah adalah Thayyib, Maha Baik. Thayyib di sini adalah mencakup pada zat, nama-nama, sifat-sifat, perbuatan dan hukum-hukumnya. Kedua, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Ketiga, pembagian amal ada yang diterima dan ada yang ditolak. Para rasul itu diperintah dan dilarang juga sama dengan orang beriman. Kelima, menggunakan hal-hal yang bisa memberikan dorongan dan semangat dalam satu amalan. Perintah yang keenam, perintah untuk memakan makanan yang baik. Yang ketujuh, wajib mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan amal soleh. Jadi kalau orang yang mau bersyukur itu apa? Dia harus beribadah kepada Allah. Itulah cara dia bersyukur. Tidak cukup dengan lisan semata. 8. Mengarahkan perintah kepada orang yang disifati dengannya. 9. Pengharaman hal-hal yang buruk. 10. Jauhnya kemungkinan dikabulkannya doa orang yang memakan makanan haram, sekalipun menempuh berbagai sebab dikabulkannya doa. 11. Safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. 12. Mengangkat tangan salah satu termasuk terkabulnya doa. 13. Tawasul dengan sifat rububiyah termasuk faktor sebab terkabulnya doa. Menyebut nama Allah, ya. Sifat rububiyah Allah termasuk sebab faktor terkabulnya doa. 14. Peringatan keras dari memakan makanan yang haram. Ya, sekian dari hadis yang ke-10 ini. Mudah-mudahan antum paham dan hafal insyaallah nanti, dan nanti disetorkan hafalan antum kepada Ustaz. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika ada hal-hal yang kurang paham dari antum, maka silakan dipertanyakan kepada Ustaz via Jafri WA. Silakan apa yang antum mau diskusikan kepada Ustaz. Naqtatim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.